Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Hai sahabat Riani, hari ini kita akan bagi-bagi edukasi ringan aja. Ini seputar pertanyaan dari teman-teman juga, yang dimana memang pertanyaan ini aku ajukan untuk aku tanyakan dan direspon positif oleh teman-teman di Facebook aku. Buat kalian yang mau tahu pertanyaannya apa, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya, tombol subscribe, dan loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi setiap aku membuat atau mengupload video terbaru. So, buat kamu yang penasaran, langsung stay tune, tonton videonya sampai selesai. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan ini saya ambil dari beberapa pertanyaan. Namun dari sejumlah pertanyaan yang masuk, saya kualifikasikan dan saya kelompokkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sejenis dan berkaitan. Yang pertama sekali akan saya jawab pertanyaan dari teman saya yang namanya Bagus Praitno. Pertanyaannya ada di bawah. Nanti teman-teman bisa baca. Pertanyaannya adalah bisnis apa yang terbilang mudah dijalankan di era pandemik ini atau di era new normal seperti yang kita rasakan semua. Saya rasa kita semua mengalami hal yang sama. Jadi teman-teman, sahabat Riani, di sini saya pribadi hanya akan menceritakan seputar dunia usaha, sharing dunia bisnis sesuai yang saya rasakan, sesuai yang saya jalankan. Dimana sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya harus memberitahu lebih detail apa sih bisnis itu. So, bisnis adalah sesuatu yang tidak asing, tidak awam kita dengar di kalangan masyarakat kita. Dimana bisnis sendiri adalah jangankan kita yang berpendidikan, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sekolah pun tahu bisnis itu apa. Dimana bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dari diri kita sendiri untuk apa yang menjadi kebutuhan orang lain, seperti itu. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau menyampaikan sedikit tentang bisnis. Bisnis itu adalah ketika kita mampu membaca sebuah kesempatan atau suatu masalah di lapangan, di lingkungan sekitar kita, dan kita menjadikan itu sebuah peluang agar kita mendapatkan income. Income itu adalah omset, profit dari sebuah pekerjaan yang kita lakoni. Bisa saja pekerjaan itu berupa jasa yang kita sediakan, berupa tenaga, berupa pikiran, berupa edukasi, ataupun berupa barang yang kita jual sesuai dengan tingkat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, untuk menjawab bisnis apa sih yang berpotensi masih bisa atau terbilang dapat dijalankan di era pandemik sekarang atau di era menuju new normal, menurut aku kita harus lihat dulu. Kita lihat dulu tingkat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh lingkungan kita, tingkat kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh orang terdekat kita, keluarga kita. Karena kita memulai usaha, memulai bisnis itu tidak harus dari orang jauh, tapi kita harus melihat dulu lingkungan kita. Lingkungan kita ini membutuhkan apa sih? Lingkungan kita ini meminta kita menyediakan apa sih? Seperti itu. Jadi kita memulai sebuah bisnis bukan hanya karena kita melihat peluang, adanya tingkat kebutuhan. Oke? Jadi kita memulai bisnis bukan hanya karena adanya peluang, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan sebuah transaksi, aksi. Jadi selain peluang, bisnis juga kita bisa mengambil kesempatan dari sebuah masalah. Sebagai contoh, saya membangun sebuah bisnis saya yang menetap, yang paten saat ini saya jalankan, itu dari sebuah masalah, bukan dari sebuah peluang. Walaupun memang dasar paling awalnya adalah sebuah kesempatan, di mana tingginya permintaan, namun penyedia sedikit. Sehingga saya selaku calon pebisnis merasa kompetitor dalam bidang ini. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan konsumen saat itu. Namun saya tidak akan membahas itu lebih detail karena saya akan membahas itu nanti di part tersendiri, di mana saya akan menceritakan sepenggal cerita perjalanan hidup saya memulai bisnis sampai dengan saya ada di tahap saat ini. So, teman-teman, pertanyaan yang pertama tadi, saya sudah berusaha menjelaskan bahwa bisnis apa yang masih berpotensi bisa dijalankan di era pandemik. Jawabannya adalah yang paling dasar kita lihat dulu, lihat peluang apa,
lihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang diminta oleh masyarakat, apa yang diminta oleh lingkungan. Namun sebagai contoh bisnis yang paling masih berkompeten saat era ini adalah bisnis penjualan sembako atau kebutuhan pokok. Selain dari bisnis sembako itu juga bisa jadi diantaranya adalah bisnis pulsa juga, itu masih sangat berkompeten di era ini karena sekarang pulsa itu bukan lagi kebutuhan yang saya rasa itu masuk dalam kebutuhan sekunder, melainkan itu adalah kebutuhan primer. Selain pulsa sembako, kita juga bisa melakukan penjualan bahan bakar ecer, di mana bahan bakar ini terus dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Namun kita harus tetap ingat bahwa barang yang kita sediakan jangan sampai dengan keadaan yang sudah terjepit seperti saat ini, lantas kita mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan. Saya harap di antara kita semua kita menjadi pebisnis-pebisnis yang cerdas, pebisnis yang mampu menempatkan posisi kita saat ini, kita ada di mana, kita harus seperti apa. Seperti itu. Jadi saya sudah berusaha menjawab. Semoga ini memberikan edukasi untuk pertanyaan yang pertama tadi. Bisnis apa yang masih berkompeten, yang masih berpotensi di era pandemik. Jadi saya memberikan salah satu contoh, yaitu bisnis sembako, bisnis pulsa yang kedua, dan yang ketiga bisnis bahan bakar. Dan alhamdulillah memang bisnis itu yang saat ini saya jalankan dan masih menetap. Saya jalankan dari tahun 2017 awal sampai saat ini. Mengenai keterkaitan dengan pertanyaan lain yang mengatakan, terus kalau kita tidak punya modal untuk usaha menetap, sabar dulu, saya akan menjawab semua berdasarkan part-partnya. Jadi saya akan menjawab itu nanti step by step dan itu berkelanjutan. Oke, pertanyaan yang nomor 1 sudah saya jawab. Semoga memberikan edukasi, memberikan inspirasi, karena kita sebagai pebisnis kita dituntut untuk selalu bisa berinovasi, menciptakan inovasi. Dan yang ketiga, menurut aku adalah kita harus tahan banting. Tahan banting di mana jangan kita ingin menjadi pebisnis tapi kita tidak mampu bersaing. Kita menjadi cengeng, kita menjadi lemah, sedikit-sedikit kita merasa dia nih nekan aku nih, wah harga dia nekan aku nih. Nggak bisa seperti itu. Seorang pebisnis harus memiliki jiwa yang kuat. Dimana jiwa yang kuat yang saya maksud di sini adalah ketika kamu menerima hambatan, menerima persaingan, berarti kamu harus kuat dong menghadapi itu. Kamu harus kuat. Namanya juga kita jiwa pebisnis. Beda hal dengan kita jiwa penjual. Jiwa penjual itu dimana ya udah deh, aku jualan hari ini, besok enggak. No, itu bukan pebisnis. Jadi buat kalian yang mau menjadi seorang pebisnis, modal utamanya adalah tekad. Karena apa? Menurut saya modal utama bukan uang, tapi tekad. Oke, saya akan lanjut menjawab pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaannya itu nanti juga teman-teman bisa baca di bawah. Namun kurang lebihnya dari Kak Anti Gaiska. Di sini beliau ingin tahu apa sih bisnis, bagaimana sih bisnis, dan bagaimana cara mengendalikan mood kita ketika kita menjalankan sebuah bisnis atau sebuah usaha. Dimana kita sebagai manusia biasa, dan saya juga merasakan itu, terkadang kita ada fase dimana kita terlalu bersemangat untuk bekerja, dan ada fase dimana kita down sekali, sehingga malas mau bekerja, malas mau berpikir, malas mau menciptakan inovasi, malas mau berkreativitas, sehingga itu adalah salah satu hambatan di dalam usaha kita. Oke, itu adalah salah satu hambatan di mana seorang pengusaha, seorang pebisnis dituntut untuk selalu, saya tekankan lagi, untuk selalu bisa kreatif, inovatif, dan terus berpikir secara kritis. Karena apa? Kita setiap hari timbul ketika kita menciptakan sebuah usaha baru. Maka percaya tidak percaya akan banyak berjamur usaha yang kita bangun, orang-orang di sekeliling kita yang menyerupai usaha itu. Apalagi ketika mereka melihat perkembangan usaha kita itu berkembang dengan pesat, tanpa mereka tahu prosesnya seperti apa, cara mengelolanya seperti apa. Yang mereka hanya lihat adalah, wah usahanya berkembang pesat nih, aku juga mau dong seperti itu. Oke, dan mereka pasti hadir dengan harga di bawah harga kita.
Ingat bahwa seorang pebisnis sudah memperhitungkan dengan matang nilai standar keuntungan di dalam sebuah penjualan, baik itu jasa maupun itu barang. Sekali lagi, seorang pebisnis tidak akan melakukan perang harga di dalam dunia usahanya, tapi mereka akan melakukan penekanan-penekanan di mana kemungkinan tujuan mereka adalah bukan semata-mata mencari profit, tetapi ada unsur tertentu. Seperti halnya saya, tetapi nanti saya akan bahas di part berikutnya sesuai yang saya katakan tadi. Saat ini saya hanya mau membahas seputar apa itu bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana mempertahankan bisnis, dan bagaimana menjaga mood kita agar bisnis kita tetap berjalan dinamis, tetap berjalan normal, walaupun kondisi fisik dan mental kita sedang tidak stabil. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Antigi sekarang, terlebih dahulu saya mau membaginya dalam 3 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu bisnis. Yang klasifikasi kedua, kita harus tahu bagaimana cara kita memulai sebuah bisnis dan apa dasar kita memulai sebuah bisnis. Dan yang klasifikasi ketiga adalah bagaimana cara kita mengelola bisnis, menjalankan sebuah manajemen bisnis agar tetap stabil, normal dalam kondisi apapun yang kita alami. Oke, saya mulai bahas yang pertama. Apa itu bisnis? Kembali lagi menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bisnis adalah di mana kita mampu membaca sebuah peluang, sebuah masalah. Kenapa saya mengatakan sebuah masalah? Bahwa tidak selamanya peluang yang mendatangkan kesempatan. Jadi ada juga masalah. Contoh saya itu membuka usaha saya yang saat ini itu penuh liku-liku, dan itu tidak serta-merta langsung saya bisa membuka begini, tidak. Itu semua berproses, akan saya ceritakan nanti di video yang lain. Namun saya mau bilang bahwa membangun sebuah bisnis tidak serta-merta soal kesempatan, peluang, tapi juga dengan masalah. Dimana saya melihat masalah yang ada di masyarakat adalah harga yang beredar menurut standar itu terlalu tinggi. Oke, harga penjualan berdasarkan standar itu terlalu tinggi, sehingga saya terpanggil untuk hadir memberikan kualitas terbaik kepada masyarakat dengan harga yang bisa dijangkau. Kita berasumsi seperti ini. Ketika saya mampu menjual barang A seharga 8.000 dengan mendapatkan keuntungan Rp1.000, tapi dikali banyak. Oke, sekali lagi dikali banyak. Maka keuntungan yang saya dapatkan bisa sama dengan toko B yang menjual dengan keuntungan 3.000 tetapi dikali sedikit. Saya rasa gambaran ini teman-teman juga bisa punya. Namun saya mau memperjelas di sini bahwa usaha dibangun tidak hanya berdasarkan peluang, tetapi juga dengan masalah. Kenapa masalah? Banyak masalah yang timbul di masyarakat yang sebenarnya itu adalah tingkat kebutuhan yang tidak bisa dicapai atau tidak bisa digapai oleh masyarakat, sehingga masalah tersebut menjadikan kita berkesempatan untuk bisa menyediakan itu. Namun kembali lagi, saya mau katakan kepada sahabat Riani semua bahwa saya membuka sebuah usaha, saya tidak munafik, saya membutuhkan profit, saya mencari keuntungan, tetapi itu ada di poin nomor 3 dalam tujuan saya membangun sebuah usaha. Dimana tujuan pertama saya adalah bisa hadir membantu meringankan beban masyarakat. Entahlah apa, terserah orang mau bilang apa, saya naif, saya whatever lah, saya nggak ngerti. Di luar sana banyak yang menjustis, dia hanya berusaha menekan harga, mementing harga dan sebagainya. No, saya tidak seperti itu. Saya adalah seorang public administration, di mana saya dituntut untuk hadir di lingkungan masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Oke, itu alasan saya yang pertama. Saya hadir bukan menjadi pesaing. Saya hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kualitas harga terbaik kepada masyarakat. Sedangkan tujuan saya yang kedua adalah bagaimana saya bisa mendapatkan pahala keberkahan dari usaha saya. Dan yang ketiga baru saya mencari sebuah profit. Ketika orang bertanya, bagaimana sih sebuah kompetitor tiba-tiba dia bisa hadir?
Banyak orang yang tidak tahu perjalanan usaha saya. Semua orang hanya melihat itu berjalan dengan mulus, tanpa mereka tahu hambatan yang saya alami. Tapi alhamdulillah, semua usaha saya, dari saya mulai membangun yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan semua usaha saya yang sudah berjalan, semua tercover dan terbackup dalam satu perusahaan, di mana perusahaan itu legal, resmi, terdaftar, terizin di pemerintahan. Saya resmi membayar pajak yang diatur oleh negara. So, sekali lagi saya mau bilang, kita harus kenali dulu bisnis itu apa, tujuan kita berbisnis itu apa. Kita tidak serta-merta, wah dia bisnis A, saya mau bisnis A seperti dia, karena dia keuntungannya banyak tuh, cepet banget progresnya. Kita tidak pernah tahu sayang, perjuangan mereka seperti apa, inovasi mereka seperti apa, setiap hari mereka harus berpikir seperti apa, setiap hari mereka harus menciptakan kreativitas seperti apa. Kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu hanya kita mengkonsumsi apa yang kita lihat, tanpa kita berpikir apa proses yang sudah mereka lalui, liku-liku apa yang mereka sudah lalui. Kita tidak pernah berpikir akan hal itu. Oke? Sekali lagi saya mau tekankan, kita harus mengenali dulu apa itu bisnis. Apa tujuan kita berbisnis? Apakah hanya untuk karena si A menjual barang A, B, C, D, F, G dan laris keras, lantas kita mau menjadi pesaing? Perbaiki dulu niat ketika kalian mau berbisnis. Jangan lantas melihat seseorang berbisnis mendapatkan keuntungan, profit yang besar, lantas kalian mau hadir menjadi sebuah penekan. Saya hanya mau bilang, bisnis kalian bisa bertahan maksimal 1 tahun lamanya. Lepas dari itu, kalian tidak mampu. Kenapa saya mengatakan kalian tidak mampu? Karena kalian tidak bisa inovatif, kalian tidak bisa kreatif, kalian tidak bisa berpikir kritis bagaimana menciptakan sebuah ide atas usaha baru ataupun usaha yang kalian hadirkan berbeda dengan yang lainnya. Karena sesungguhnya pebisnis yang baik, pebisnis yang profesional, mereka tidak akan berperang dari segi harga. Saya mau bercerita sedikit bahwa banyak yang bertanya kepada saya, usahanya segitu, pendapatannya, income-nya lancar, besar, pakai apa? Hai sayang, pakai ini. Oke? Pakai apa yang Tuhan sudah berikan. Jangan pernah berpikir buruk tentang sebuah usaha, karena kamu tidak pernah tahu kreativitas, inovasi apa yang mereka pikirkan untuk terus mempertahankan usahanya. Oke? Terus terang saya ditopang dengan teknologi yang memang luar biasa, dan akan saya jelaskan juga nanti di video saya yang selanjutnya, alat apa yang membantu saya mendatangkan banyak customer di tempat usaha saya tanpa perlu perang harga. Jadi kalau kalian mengatakan saya hadir sebagai kompetitor yang menekan harga pasar, ya itu jelas, hadir untuk memberikan servis terbaik kepada masyarakat, walaupun saya bukan seorang birokrat. Ketika kalian mau memulai sebuah bisnis, pahami dulu, kenali dulu apa itu bisnis, apa tujuan kamu ingin berbisnis, perbaiki niat kamu, dan siapkan mental kamu. Karena menjadi pebisnis bukan hal yang mudah sayang, bukan sahabat Riani. Menjadi pebisnis itu adalah mampu bersaing secara kompetitif, mampu bersaing secara sehat, mampu menciptakan ide yang kreatif, inovatif, dan pasti memberikan inspiratif. Yang kedua, itu yang pertama, kita harus mengenali apa itu bisnis. Yang kedua, bagaimana sih cara kita memulai sebuah bisnis? Oke, bagaimana cara kita memulai bisnis? Semua orang punya cara yang berbeda-beda dalam memulai bisnisnya. Ada yang dari melakukan pinjaman modal, ada yang dari menabung, ada yang dari modal tekad. Dan saya pribadi, saya memulai usaha saya dari modal tekad. Karena saya tidak mengandalkan modal yang dimiliki oleh siapapun, baik dari orang tua saya maupun dari keluarga saya. Banyak orang berkata bahwa, ngapain sih kamu masih harus bekerja? Orang tua kamu A, B, C, D, F, G. Saya hanya mau bilang, malulah kamu ketika kamu sudah berusia dewasa namun masih bergantung pada orang tua.
Saya sudah mulai bekerja sejak saya duduk di bangku kelas 3 SD. Banyak orang yang tidak percaya. Namun saya akan menceritakan dengan detail proses saya memulai usaha sampai saya bisa ada di titik saat ini. Yang walaupun mungkin menurut pandangan orang, ya udahlah, di atas langit masih ada langit. Tapi saya akan membagikan pengalaman perjalanan usaha saya dari benar-benar nol, dari saya masih SD sampai saya bisa selesai di pendidikan strata 2 saya. Oke. Yang kedua yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara kita memulai bisnis? Apakah kalian memulai dari tekad, mulai dari pinjaman modal, atau mulai dari modal tabungan? Kembali lagi saya mengatakan, persiapkan mental kalian dulu. Kalau kalian mengatakan, saya nggak punya modal gede kak, bagaimana saya mau bisnis? Bisnis tidak harus dengan modal besar. Seperti saya menjawab sekilas pertanyaan teman saya Bagus tadi, bahwa modal kita untuk berbisnis bukanlah uang, tapi tekad dan keberanian. Banyak kok sekarang usaha yang berdiri, sudah besar, sudah company, mereka membutuhkan banyak sales. Jika kalian belum memiliki modal, jangan dong timbulkan alasan dengan, aduh saya nggak bakat tuh disuruh jualan, aduh saya nggak bakat tuh mau nawar-nawarin barang. Nggak usah bermimpi kamu mempunyai bisnis kalau untuk memperkenalkan sebuah produk dengan belajar dari orang lain, belajar pengalaman dari orang lain saja kalian tidak berani, kalian tidak mampu. Jangan sayang, kalian hanya menghabiskan modal. Sebanyak apapun modal kalian, kalau kalian tidak punya jiwa untuk ada di dunia bisnis, jangan lakukan itu. Saya hanya mau bilang, kalau kamu mau terjun di dunia bisnis, cintai dulu pekerjaan itu, cintai dulu bisnis itu, sukai dulu. Jika kamu sudah suka, jika kamu hobi di bidang itu, sesulit apapun medannya akan kamu hadapi. Oke? Sesulit apapun medannya akan kamu hadapi. Kalau kamu bilang, saya tidak punya modal kak, tapi saya mau usaha, buktikan dulu dengan cara kreativitas dari yang paling sederhana. Apa yang kamu bisa lakukan? Apa yang bisa kamu kontribusikan? Jika memang kamu tidak memiliki modal, ikutlah dulu sama orang yang berkompeten untuk kamu bisa belajar. Banyak sekarang company-company, toko-toko yang menerima dropshipper, menerima reseller, membutuhkan sales. Belajarlah dari situ terlebih dahulu. Ketika kamu sudah memiliki pengalaman nantinya, saya tidak sulit kamu membangun sebuah usaha. Tidak akan sulit. Ketika orang lain melihat saya sekarang enak, saya pun berproses step by step. Dan itu tidak mudah. Prosesnya sangat panjang. Walaupun sekarang saya belum menjadi siapa-siapa, tapi saya merasa perjuangan saya pantas untuk diri saya sendiri mengapresiasi itu. Saya tidak perlu apresiasi dari orang lain. Karena dengan saya mengapresiasi diri saya sendiri, saya sudah merasa bahagia. Itu menjadi pacuan baru buat saya, menjadi semangat baru, motivasi baru buat diri saya sendiri. Dengan saya selalu mengapresiasi hasil kerja saya sendiri. Oke? Saya ingatkan lagi, yang pertama tadi kita harus tahu bisnis apa, tujuan kamu mau memulai bisnis itu apa, kenali dulu, perbaiki dulu niatnya jika ingin memulai bisnis. Yang kedua, sudah saya bahas barusan, bahwa bagaimana sih cara kita memulai bisnis? Saya hanya mau bilang, jangan memulai bisnis dengan cara yang salah. Jika kamu masih memiliki modal yang kecil, manfaatkan dulu modal itu untuk belajar dari bawah, step by step. Oke? Jangan langsung memaksakan kehendak, memaksakan keadaan untuk, wah, aku harus melakukan pinjaman modal nih supaya aku bisa membangun usahaku dengan besar. Kamu belum tahu sayang, potensimu seberapa besar, bakatmu seberapa besar, kemampuanmu seberapa besar untuk mengelola usaha itu. Kamu belum tahu. Dan kamu, yang terpenting adalah kamu belum tahu pasar seperti apa, gejolak permintaan pasar seperti apa, kamu belum tahu. Nikmati prosesnya, jalani, syukuri, kumpulkan sedikit demi sedikit keuntungan. Saya juga akan membagikan tips nantinya bagaimana cara mengelola keuangan sehingga bisa berkembang. Tapi saya akan bikin itu di video selanjutnya. So buat kamu yang belum subscribe, so buat kamu yang belum tekan tanda loncengnya, tekan dulu saat ini, karena saya pastikan kamu akan terus mendapatkan edukasi, inovasi, dan inspirasi tentang seputar dunia usaha. Kita masuk pada yang ketiga. Yang ketiga adalah saya akan memberikan kiat-kiat kita menjalani sebuah bisnis agar
ketika mood kita naik turun, kita tetap ada di fase stabil. Saya mencontohkan sebuah pekerjaan aja. Jadi gini, pengalaman dari saya bekerja adalah saya juga manusia biasa, di mana saya punya mood yang naik, yang turun, tetapi saya bisa mengendalikan itu. Caranya adalah cari sesuatu yang membuat kamu bahagia. Cari sesuatu di mana ketika kamu melakukan pekerjaan dan kamu jenuh, bete, cari pekerjaan yang membuat kamu bahagia. Ketika orang lain mengatakan kepada saya gini, saya nggak pernah tuh melihat kamu refreshing, liburan, hiburan, mencari tempat-tempat indah. Tidak semua orang memiliki kebahagiaan dengan cara yang sama. Contohnya saya memiliki kebahagiaan tersendiri ketika saya bisa memecahkan sebuah masalah. Di mana masalah itu saya dapatkan? Di dalam tempat usaha saya. Oke, itu letak kebahagiaan saya. Jadi saya mau menyampaikan kepada sahabat Riani bahwa ketika kalian menyamaratakan kadar ukuran sebuah kebahagiaan, kalian salah. Oke? Yang perlu kalian kenali adalah diri kalian sendiri dulu. Bagaimana sih cara kalian membahagiakan diri kalian? Bagaimana sih caranya kalian bisa membuat diri kalian nyaman, rileks dalam bekerja? Saya kalau sudah terlalu capek, terlalu bete, yang saya lakukan hal-hal yang membahagiakan saya, tanpa meninggalkan pekerjaan saya. Jadi saya hanya mengambil celah-celah di mana saya bisa merilekskan pikiran saya, merilekskan otak saya untuk bekerja, tanpa saya meninggalkan pekerjaan saya. Itu salah satu tips. Terus strategi ketika kita bosan, jenuh dalam menjalankan usaha selanjutnya, yaitu coba deh kamu berkumpul dengan orang-orang yang berkompeten. Terus terang, kalau saya pribadi memiliki orang yang saya rasa dia adalah motivator buat saya. Tanpa saya perlu bercerita dengan dia, tanpa saya perlu bertanya banyak tentang siapa dia, saya terus mengikuti dia, seperti apa perjalanan hidup dia. Itu sangat membakar semangat saya gitu. Jadi ketika coba kalian mood kalian jatuh, lihatlah orang-orang yang kalian rasa, dia memberikan saya motivasi. Perhatikan dia. Kalau saya pribadi, tidak perlu saya melihat terlalu jauh tentang siapa dia. Saya melihat dia saja dengan postingannya yang memberikan saya motivasi. Saya sangat sudah termotivasi dan punya energi baru untuk berpikir kembali. Inovasi apa yang harus saya ciptakan? Kreativitas apa yang harus saya lakukan di tempat usaha saya ini? Supaya dia tetap bertahan, tetap berjalan, dan tetap berkembang. Jangan lantas kita jatuh terus, ya udahlah aku hari ini nggak usah buka dulu tempat usaha aku, atau ya udahlah aku nggak usah posting dulu jualanku hari ini karena moodku lagi nggak bagus. Sayang, saya mau bilang, sebuah usaha yang dibutuhkan adalah komitmen, dimana ketika kamu berani melangkah untuk mengambilnya, kamu harus berani untuk menggenggamnya, membawanya hingga ke puncak kesuksesan. Oke? Jadi jangan lantas kalian usaha tapi nggak mau konsisten. Jadi sayang, sahabat Riani semua, dalam sebuah usaha yang dibutuhkan adalah konsisten. Ketika kamu mau berkembang, ketika kamu mau menjadi lebih dari hari ini, lakukan konsistensi itu setiap hari. Tanamkan pada diri kalian ketika kalian ingin membuka usaha kalian pada pagi hari, tanamkan bahwa hari ini saya harus jauh lebih baik pengelolaannya dibandingkan kemarin. Banyak orang yang beranggapan, bahkan saya pun dulu awal mulanya saat ingin berbisnis, saya berpikir ya udahlah, ketika saya menjadi seorang pebisnis saya adalah bos. Saya mau buka usaha saya tidak saya bisa lakukan itu sesuka saya, semau saya, dan saya tetap bisa bersama keluarga saya. Tetapi realitanya berbeda, saya. Sahabat Riani, saya mau sampaikan, ketika kamu usaha dan kamu tidak konsisten, orang lain akan melupakan kamu. Karena pesaingmu di luar sana tumbuh seperti jamur. Oke? Upayakan terus belajar untuk konsisten. Agar apa? Agar usaha yang kamu bangun selalu diingat orang lain, selalu dikunjungi orang lain, sehingga orang tidak lupa terhadap usaha kamu.
Sekalipun kamu buka usaha online, usaha bisnis online, jangan bosan untuk kalian melakukan postingan setiap hari. Namun ada tips dan trik yang akan saya ajarkan nanti bagaimana cara membuat pelanggan itu tidak menjadi jenuh terhadap kita, terhadap jualan kita, terhadap lapak kita. Jadi sosial media, media sosial itu adalah tempat lapak kita, dimana ketika kita push dengan jualan, customer kita akan merasa bosan. Customer kita akan merasa, apa sih nih orang hari-hari jualan aja. Ada tipsnya sayang, yang akan saya bagikan. Buat kamu yang mau tipsnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap tips, edukasi, dan trik bisnis yang akan saya bagikan kepada kalian bisa kalian terima dengan cepat dan bisa kalian segera tonton dan langsung kalian praktekkan di tempat usaha kalian. Oke sahabat Riani, itu adalah 2 jawaban dari 2 pertanyaan. Sebelum saya menyelesaikan video ini, saya memberikan kesimpulan kepada sahabat Riani semua yang sudah appreciate. Jadi saya mau terima kasih kepada sahabat Riani yang sudah mengapresiasi dengan mau menonton video ini sampai selesai. Sebelum video ini saya akhiri, saya mau memberikan kesimpulan bahwa sebelum kamu memulai usaha, kamu harus mengenali dulu yang pertama, apa itu bisnis. Peluang apa yang sedang ada, kalian harus mampu membaca itu. Terus segera ambil kesempatan tanpa menunggu lama, tanpa menunggu A, B, C, D, E, nanti ambil kesempatan itu. Dan mengenai bisnis apa yang berkompeten, silahkan kalian melihat lingkungan. Apa yang paling banyak diminati dan diminta oleh lingkungan kalian? Keadaan apa yang meminta kalian menyediakan apa? Oke? Apa yang diminta, segera ambil peluang itu. Jangan menunggu lama, jangan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil peluang itu. Karena di luar sana kompetitor kamu terlalu banyak. Oke? Yang ketiga, ketika kamu ingin memulai bisnis, kenali dulu cara apa, tujuan apa yang akan kamu gunakan untuk berbisnis. Perbaiki dulu tujuanmu dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada usaha yang akan kamu jalankan. Dan yang ketiga, semua tips menjalani bisnis kiat-kiat sudah saya gambarkan, namun saya akan gambarkan lebih detail lagi di video selanjutnya. Buat kamu yang nantinya ingin sekali menonton kiat-kiat bisnis dari saya, silahkan kalian tekan tombol lonceng, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa berikan like kalian, share video saya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga video ini memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga rezeki kita lancar, semoga usaha kita lancar. Semua teman-teman yang punya niat usaha semoga dimudahkan, segera berproses, jangan menunggu lama karena kompetitor kalian di luar sangat banyak. Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang saya berikan memberikan edukasi sama kalian. Semoga video yang saya berikan memberikan kalian edukasi, memberikan kalian inspirasi, dan memberikan kalian inovasi untuk saya harus memulai hal ini sejak sekarang, bukan besok atau nanti. Oke, sahabat Riani sekalian, karena ini juga sudah menunjukkan pukul 22 atau jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Ayam pun sudah mulai bunyi-bunyi dan saya baru mempunyai kesempatan untuk mengerjakan video ini karena memang saya harus bekerja di tempat usaha saya. Setelah tutup baru saya bisa memberikan edukasi ini kepada teman-teman, membuat edukasi ini untuk teman-teman. So, sekali lagi thank you for watching, thank you for attention. So, jangan bosan-bosan untuk ketemu sama aku, jangan bosan-bosan untuk melihat aku, karena jangan aku yang kalian lihat, tapi lihatlah edukasi apa yang aku berikan sama kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.